Ringkasan sejarah kelas 10. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah. 1. Heuristik. Tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian, sejarah masa lampau dan relevan dengan topik atau judul penelitian. Menurut sifatnya, 1. Sumber primer. Sumber yang dibuat pada saat peristiwa terjadi dibuat oleh tangan pertama. 2. Sumber sekunder. Sumber yang menggunakan sumber primer sebagai sumber utamanya dibuat oleh tangan atau pihak kedua. Dua, verifikasi. Pemeriksaan terhadap kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah. Aspek ekstern. Mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut. Aspek intern. Mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu dapat memberikan informasi yang diperlukan. Fakta adalah keterangan tentang sumber yang dianggap benar oleh sejarawan atau peneliti sejarah. Interpretasi. Penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Menginterpretasi fakta dengan kejelasan yang objektif harus dihindari penafsiran yang semena-mena karena biasanya cenderung subjektif. Interpretasi harus bersifat objektif, mencari landasan interpretasi yang mereka gunakan. Bersifat selektif. Fakta yang dipilih yang relevan dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah. Tiga, bentuk penulisan sejarah. 1. Penulisan sejarah tradisional. Kuat dalam genealogi tapi tidak kuat dalam hal kronologi dan detail biografis. Bahan pengajaran agama. Adanya kingship. Pertimbangan kosmologis dan antropologis lebih diutamakan daripada keterangan dari sebab akibat. 2. Penulisan sejarah kolonial. Ciri Nederlandosentris atau Eropa-sentris, tekanannya pada aspek politik dan ekonomi serta bersifat institusional. 3. Penulisan sejarah nasional, menggunakan metode ilmiah secara terampil dan bertujuan untuk kepentingan nasionalisme. Sumber sejarah adalah semua yang menjadi pokok sejarah. 3 macam sumber sejarah. 1. Sumber tertulis, diperoleh dari peninggalan tertulis. 2. Sumber lisan, keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 3. Sumber benda, diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan.